Semuanya berdiri. Bersiap. Kepada ibu guru kita, hormat gerak. Selamat pagi, Bu. Tegak gerak. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ibu semua, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. SD 28. Beriman, sehat, cerdas, berkarya. Yes, 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 oke. Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat. Selamat pagi, hai muridku tersayang. Pagi, selamat pagi, hai guruku tersayang. Pagi, selamat pagi muridku. Selamat pagi, guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, sehat, semangat, ceria. Oke, semangat semua ya dalam belajar ya. Oke, sebelum kita belajar kita mau menyanyikan lagu wajibku ya. Tolong berdiri dulu. Berdiri semuanya. Nyanyikan lagu wajib. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak ibu semua. Kita barusan tadi menyanyikan lagu wajib ya, lagu Indonesia Raya. Siapa yang tahu kenapa kita harus setiap mau belajar kita harus menyanyikan lagu wajib? Supaya kita sebagai cinta kepada Tuhan. Iya, selain kita selain kita kan bisa menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Itu dia tadi ya anak ibu semua ya. Cek kehadirannya dulu ya. Ini hadir semua kan? Hadir. Oh, iya, nggak ada yang absen kan? Oke. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat ya, selalu dan semangat. Anak-anak ibu semua, sebelum kita belajar coba buka di muka sini. Kita mengadakan stop. 1, 2, 3 ya. Tarik nafas, keluarkan. Lagi tarik.
kita redakan karena kita harus ada rasa toleransi sama sesama karena kita sama sesama kawan itu kita harus tenggang rasa, ya kan? Harus jangan pendapat kita yang mau ditiru, ya nggak boleh kita pendapat kita, kemauan kita itu, kehendak kita itu kita paksakan sama orang lain, ya. Oke, karena kita harus berkolaborasi. Oke, anak-anak ibu di sini sebelum ibu mengapakan tujuan pembelajaran kita dulu, yaitu ini tujuan pembelajaran kita ada melalui video pembelajaran peserta didik dapat menganalisis keterangan hidup dalam rantai makanan dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat papan rantai makanan dengan benar dan tepat. Melalui kegiatan presentase, peserta didik dapat menguraikan peran makhluk hidup dalam satu rantai makanan dengan benar dan percaya diri. Itu ya. Ibu tanya, semalam kita belajar apa? Ekosistem semalam belajar ekosistem laut, sawah, hutan, kebun, ya kan? Ya. Sekarang aku tanya, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya, itu dia ekosistem. Terus di apa itu komponen ekosistem apa aja? Yaitu adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Iya, contoh dari komponen abiotik. Ayo, contoh dari komponen abiotik. Komponen yang biotik yaitu ular, rumput, tanah, belalang, tikus, dan jamur. Iya, kalau komponen biotik, siapa yang tahu? Contoh komponen abiotik batu, pasir, tanah, dan air. Iya, itu dia komponen biotik. Ada yang tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak, membaca Ya. makanan, berkembang biak, bernapas, Tumbuh, membuat ya. lanjut sisa. Kata iya, itu dia ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang ini kita belajar di antara ciri-ciri itu dimakan dan makan dan dimakan. Itu yang disebut dengan rantai makanan. Nah, itu yang sedang kita bahas dalam pelajaran kita hari ini. Itu dia. Terus sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau menyampaikan penilaian kita dalam pembelajaran. Penilaian kita yaitu pertama, Ibu akan menilai kamu tentang sikap atau penilaian afektif saat kamu berdiskusi bersama teman-temanmu di kelompokmu. Jadi harus kerjasama, kolaborasi, ya, jangan kerja sendiri, dibagi tugas. Ya, kedua, penilaian tentang keterampilan. Tentang keterampilan itu bagaimana kamu mempresentasikan hasil karya kamu, hasil karya kamu di dalam kelas. Ya, yang ketiga, penilaian kognitif. Penilaian kognitif itu adalah dilakukan di akhir pembelajaran, kamu nanti disuruh mengerjakan LKPD, ya kan? Ya, karena sebelumnya kan nggak kita bahas dulu tentang tembakan. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu jawab. Oke, nah itu semua. Sekarang ini gambar apa? Ini gambar apa? Sawah. Gambar sawah. Ini adalah gambar ekosistem sawah. Di sini ada komponen abiotik dan komponen biotik. Ada saus, ada ular, ada padi, ada kata, ada belalang, ya kan? Macam-macam tikus. Komponen biotiknya ada tanah, pasir, air, ya kan? Hari, ya kan? Terus yang ibu tanya sekarang, ular makan apa? Ular makan kata. Ular makan kata. Terus kata makan apa? Belalang. Belalang makan apa? Rumput atau tumbuhan. Iya, rumput atau tumbuhan. Kenapa? Nah, karena itulah tadi prosesnya, alurnya, makan dan dimakan. Terus ibu tanya sekali lagi. Ini apa ini? Ini gambar apa ini? Hewan-hewan langka. Apa ini? Ini badak berculat batu, macan tutut, merak, komodo, terenggiling, kadal. Kenapa disebut dengan hewan-hewan langka? Nak? Hewan yang berguna. Hewan yang hampir punah. Kenapa dia bisa punah? Gara-gara dibunuh, mati, atau ketersediaan makanan. Makanannya terbatas.
manusia kan nggak ada, jadi punahlah dia. Berarti kalau nggak makan itu sama dia kan, itu dia jadinya itu hewan-hewan langka. Nah, semua coba dulu kita tonton dulu video ini. Lalu sahabat pembelajar, pada video kali ini akan membahas mengenai rantai makanan dan contohnya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Tanaman padi dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh ayam, kemudian ayam dimakan oleh ulang. Saat mati, tubuh ular akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi ikan. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan, yaitu produsen adalah penghasil makanan bagi makhluk hidup lainnya, contohnya rumput, padi, alga, fitoplankton, dan lain-lain. 2. Konsumen atau predator adalah pemangsa makhluk hidup lainnya, dapat dikelompokkan menjadi konsumen tingkat pertama, yaitu hewan yang memakan tumbuhan, contohnya ulat, belalang, dan lain-lain. Kemudian konsumen tingkat kedua, hewan yang memakan konsumen tingkat pertama, contoh tikus, ayam, burung, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, konsumen tingkat ketiga, hewan yang memakan konsumen tingkat kedua, ya. Contohnya elang, singa, harimau, ular, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah peran makhluk hidupnya adalah pengurai. Pengurai adalah pemakan bangkai makhluk hidup lainnya yang telah membusuk, contoh bakteri pembusuk, belatung, dan lain-lain. Contoh rantai makanan adalah sebagai berikut. Rantai makanan ekosistem laut, fitoplankton dimakan oleh zooplankton, zooplankton dimakan ikan kecil dimakan ikan besar, ikan besar dimakan paus bergigi, kemudian paus bergigi mati dimakan oleh pengurai. Fitoplankton dalam rantai makanan berperan sebagai produsen, sebab dia juga memiliki kemampuan membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Selanjutnya, fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton sebagai konsumen 1. Zooplankton dimakan ikan kecil sebagai konsumen 2, lalu ikan kecil dimakan ikan besar sebagai konsumen 3, dan besar masih dimakan oleh paus bergigi sebagai konsumen 4. Setelah paus mati, ia terurai lalu tumbuh kembali fitoplankton dan seterusnya. Contoh lain rantai makanan ekosistem laut, fitoplankton dimakan udang dimakan ikan besar dimakan ikan hiu mati dan dimakan oleh pengurai. Contoh lain, fitoplankton dimakan ikan salmon dimakan anjing laut mati dimakan oleh pengurai.
lain rantai makanan ekosistem laut, fitoplankton, dimakan udang dimakan ikan besar dimakan oleh flamingo mati dimakan oleh pengurai. Contoh lainnya adalah alga, dimakan oleh kepiting dimakan oleh ikan, dapat juga dikonsumsi oleh manusia. Rantai makanan ekosistem sungai. Alga dimakan situs dimakan ular sungai dimakan bangau mati dimakan pengurai. Alga berperan sebagai produsen, lalu situs menjadi konsumen satu, kemudian ular memakan situs sehingga ular menjadi konsumen dua. Ular memangsa bangau dan menjadi konsumen tiga. Bangau yang mati kemudian terurai. Contoh rantai makanan ekosistem sungai. Alga dimakan ikan dimakan burung bangau dimakan buaya mati dimakan oleh pengurai. Kemudian alga dimakan ikan dimakan burung dimakan kudanil mati dimakan oleh pengurai. Contoh lain rantai makanan ekosistem sungai. Lumut dimakan ikan kecil dimakan kepiting dimakan buaya mati dimakan oleh pengurai. Contoh lain, lumut dimakan oleh udang dimakan oleh ikan dimakan oleh buaya mati diuraikan oleh pengurai. Itu tadi kita belajar tentang rantai makanan. Jadi apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dimakan oleh makhluk hidup pada suatu ekosistem. Itu dia rantai makanan, ya kan? Sekarang mau tanya, kalau di laut itu siapa yang tadi yang menjadi produsen? Iya, fitoplankton, ya kan? Yang konsumsi ikan namanya fitoplankton. Konsumen keduanya konsumen ketiga-tiganya ikan makarel. Konsumen ikan empatnya paus. Terus diaduk dengan orang. Terus bukan lagi, kalau di sawah, ekosistem sawah, siapa yang menjadi produsen? Padi. Terus konsumen ketiga-tiganya konsumen kedua konsumen ketiga Ular. situ konsumen keempat di situ Pengurai. Kalau ekosistem kebun, nah, siapa itunya produsennya? Sawi. Kebun ya, sawi atau kampung atau apa itu ya. Terus konsumen tiga satunya terus ayam. Konsumen ketiga manusia yang hidup dengan itu dia tadi ya kan. Jadi kita udah belajar tentang rantai makanan. Sekarang ayo kita nyanyi dulu. Mana padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular.
tikus itu. Tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elangnya sudah mati, andai makanan, ayo dipelajari. Oke, kita udah nyanyi, kita udah nonton video. Sekarang mau kita bermain. Ya, kita bermain bola. Coba ambil yang mana ambil sebentar. Coba susun langsung ya. Lepas susunannya udah lepas susunannya coba ambil komponen-komponennya ya. Nah, lepas coba. Kangkung adalah produsen. Ulat bulu adalah konsumen tingkat 1. Ayam adalah konsumen tingkat 2. Manusia adalah konsumen tingkat 3. Jamur atau komoditas adalah dekomposer. Iya, betul. Betul. Oke, terima kasih. Oleh Kristus. Oke. Ya, kita bermain peran tadi. Jadi berarti sudah tahu lah yang mana tempat-tempat yang mana produsen, mana konsumen tingkat 1, mana konsumen tingkat 2, mana konsumen tingkat 3. Itu namanya kita rantai Makanan. Sekarang coba kita mau buat project, ya kan? Ya, mau buat project. Yang ibu nilai dari pembuatan proyek ini adalah kolaborasimu, kerjasamamu sama teman-temanmu, ya kan? Jadi berbagi tugas. Habis itu dipresentasikan, oke? Bagian. Oh, sebelumnya maju dulu ketua kelompoknya. Masuk dulu ke tempatnya masing-masing, ya. Oke. Apa tadi? Ini udah. Ini alat-alatnya. Nah, ibu menyuruh ngelem
membuat papan rantai makanan. Tolong disusun di mana ditempatkan, di mana produsen, di mana konsumen tingkat 1, ya kan? Di mana konsumen tingkat 2. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya ya. Jadi nilai sini tentang kolaborasinya, kerjasamanya ya. Jangan lupa buat nama kelompoknya ya.
Oke. Kelompok 1 maju ke depan. Baik, dari kelompok 1 kita lihat hasil presentasinya. Kami ingin mempresentasikan Kampung sebagai produsen, Ulat Bulu sebagai konsumen tingkat 1, Ayam sebagai konsumen tingkat 3, Manusia sebagai konsumen tingkat 3, dan buku besar atau pengurai. Mana betul? Mana coba tanggapannya? Benar, susunannya sudah benar. Oke, ya. Penjelasannya sudah bagus. Oke, tangan. Ayo kelompok 2. Kami dari kelompok 2, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Tadi adalah sebagai produsen. Dalam adalah konsumen tingkat 1. Ulat konsumen tingkat 3. Elang konsumen tingkat 4. Ekofisar atau pengurai. Ini ekosistem apa? Ekosistem bawah. Ekosistem bawah. Bagaimana tanggapannya? Halo teman-teman, bagaimana tanggapannya? Sudah benar? Sudah benar? Sudah benar? Penjelasannya bagaimana? Sudah bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, Dari kelompok 3, mempresentasikan ekosistem laut, yaitu produsen, fitoplankton sebagai produsen, zooplankton sebagai konsumen tingkat 1, ikan teri konsumen tingkat 2, ikan sedang adalah konsumen tingkat 3, ikan hiu adalah konsumen tingkat 4, jamur adalah konsumen bagaimana susunannya? sudah baik dan bagus. Penjelasannya sudah bagus. Sudah bagus. Tepuk tangan. Ya, kita sudah referan, sudah apa, sudah berprojek. Coba dulu, ambil dulu buku tulisnya. Kita belum mencatat, ya. Karena kata tadi sudah referan, sudah apa. Coba dulu kamu catat poin-poin penting yang kita pelajari tadi. Bentuk rantai makanan, apa komponennya, apa itu ekosistem, kan? Rantai makanan, komponennya, apa itu produk, produsen itu yang mana, kan? Nanti kau nangis. Bisa nangis. Apa yang pakai apa ya?
aja ya.
Frozen. Makanya kalau misalnya nggak ada yang dimakannya kayak apapun itu, kita satu, yang dua, yang tiga. Kalau tidak ada ketersediaan makanan, maka mereka akan tidak stabil ekosistemnya. Dia makanya kita mengetahui rantai makanan. Kita tadi sudah belajar tentang pelan, nyanyi, ya kan? Belajar nyanyi, buat project, ya kan? Di akhir pelajaran ini coba dulu kamu nanti di rumah kamu baca buku tentang jaring makanan. Untuk pelajaran kita ya kan datang ya kan. Pelajaran kita besok. Pelajaran kita jaring makanan. Kita bahas lagi tentang jaring makanan. Oke. Anak-anak semua ada di sini yang masih belum paham tentang pelajaran tadi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Coba sekali lagi, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup pada suatu
Jam 7 menit.